Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga sehat ya. Sudah bangun toh? Nah, kemarin kita belajar matematika. Sekarang berganti ke tematik. Tema kali ini adalah selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan siswa dapat memahami perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan sebagai wujud pelestarian tumbuhan. Kemudian siswa dapat membuat poster tentang pelestarian hewan maupun tumbuhan. Kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat tumbuhan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, kita belajar vegetatif alami pada tumbuhan. Ini adalah contoh vegetatif alami. Vegetatif alami ialah perkembangbiakan yang tidak melalui perkawinan tanpa bantuan manusia. Jadi ini tanpa bantuan manusia, asal diletakkan begitu saja, ini bisa tumbuh. Dan masih ada contoh yang lain lagi yang tidak Pak Guru sebutkan di sini, karena ini Pak Guru hanya mengulas kembali saja. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang vegetatif buatan tumbuhan. Vegetatif buatan pada tumbuhan yaitu merupakan perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan dengan bantuan manusia. Berarti ini perkembangbiakannya dibantu oleh tangan-tangan manusia untuk mempercepat tanaman baru. Contoh yang pertama adalah cangkok. Itu ada beberapa tahapan-tahapan dalam mencangkok. Dari gambar ke-1, kulitnya dikupas dulu pada batang, gambar kedua ditutup, dan gambar ketiga muncul akar. Nanti kalau sudah seperti ini, sudah muncul akarnya, dipotong dan ditanam. Mencangkok merupakan cara untuk memperbanyak tumbuhan dengan memotong batang tumbuhan dari tumbuhan induknya, seperti gambar di atas. Contoh tanamannya adalah pohon jambu, pohon kelengkeng, pohon mangga, dan masih banyak yang lainnya. Yang menjadi catatan ketika mencangkok adalah biasanya tanaman yang berkayu. Tanaman ini yang bisa dicangkok. Nah, berikut ini adalah video cara mencangkok yang Pak Guru ambil dari sumber yaitu YouTube. Yang pertama yang harus kalian persiapkan adalah alat dan bahannya. Mari kita simak penjelasan video berikut ini. Yang pertama adalah pisau. Tali plastik yang tidak terlalu panjang, gunting, beberapa lembar plastik, dan yang terakhir, tanah yang tentu sudah dicampur air dan pupuk.
Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mencangkok pohon mangga. Langkah pertama, kupaslah kulit dahan sampai kambium tidak terlihat dan menghilang. Kedua, tutupi setengah bagian dahan yang sudah dikupas dengan tanah yang sudah dicampuri air dan pupuk. Ketiga, tutupi tanah dengan plastik. Lalu, ikat dengan tali plastik hingga kuat. Gunting talinya. Lalu, tariklah plastik tersebut hingga tanah terselimuti plastik. Setelah itu, kita ikat ujungnya. Dan potong lagi talinya. Selanjutnya, lubangi plastik menggunakan gunting atau bisa juga menggunakan paku. Jangan lupa siram cangkokan minimal 1 kali dalam sehari untuk mendapatkan hasil yang baik. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Setelah itu, tinggal menunggu tanah cangkokan berakar dalam waktu sekitar 3-4 minggu sampai dahannya bisa dipotong dan bisa ditanam di tanah yang lain. Oke, tahap mencangkok sudah selesai. Vegetatif buatan yang kedua adalah stek batang. Ada beberapa runtutan ketika melakukan stek batang, yaitu tanamannya dipotong dengan pisau. Setelah dipotong, kemudian nomor 2 ditancapkan di dalam tanah. Dan yang ketiga, hasil potongan tanaman itu yang sudah di dalam tanah akan tumbuh daun. Nah, ini yang kemudian menjadi tanaman baru. Stek batang dilakukan dengan cara memotong batang tumbuhan, kemudian langsung ditanam. Ada beberapa jenis tanaman yang bisa dilakukan menggunakan stek batang. Contohnya pohon tebu, pohon singkong, pohon mawar, dan pohon bunga melati. Tanaman ini kalau seandainya kita mau menanam tanaman agar banyak, kita tinggal potong saja bagian batangnya, kemudian kita tanam. Nanti akan tumbuh daun dan jadi tanaman baru. Kayak tebu juga kita potongkan saja, potongan itu masukkan ke dalam tanah. Singkong juga kita potong, kemudian potongan-potongan batang singkong kita tancapkan, maka akan menjadi banyak.
Yang ketiga, menyambung. Ini adalah proses menyambung dari dua tanaman yang sejenis. Dari nomor 1 dari potongan, nomor 2 potongannya didekatkan. Kalau sudah didekatkan, nanti kemudian dilakban atau disolasi atau diikat, nanti akan tumbuh. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Contohnya adalah tomat dan terung, atau bahasa kita itu terong. Kemudian tunas, durian, dan pokok lai. Yang keempat, merunduk. Merunduk adalah teknik menanam tumbuhan dengan cara merundukkan batang ke tanah sehingga tumbuhan tersebut menjadi akar. Jadi batang itu dibengkokkan masuk ke dalam tanah, kemudian batang yang dibengkokkan tersebut akan tumbuh akar. Dari akar itu nanti akan menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang bisa dilakukan dengan merunduk yaitu pohon apel, pohon anggur, dan selada air. Nah, ini adalah beberapa contoh vegetatif buatan pada tumbuhan. Ayo mencoba berkreasi membuat poster. Buatlah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerahmu. Buat postermu semenarik mungkin, rapi, dan mudah dipahami. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Karena poster di sini adalah sifatnya itu mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Misalkan contoh poster di sini yang nanti akan kalian buat adalah poster menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Berarti di situ nanti ada kalimat yang menunjukkan ajakan agar kita mau melestarikan hewan dan tumbuhan. Berikut ini langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan. Ini seperti kayak kelas 1 ya. Itu ada gambar ayam, berawal dari lingkaran dulu, turun ke bawah, lingkaran kecilnya diberi mata, lingkaran besarnya dikasih sayap. Nah, tambahkan lagi, dikasih bagian mulut ayam. Dan proses yang ketiga, pewarnaan. Beserta ada tanaman dari draft gambar dulu, baru jadi sketsa, pewarnaan. Begitu pula pada ikan dan pohon. Karena tema kali ini adalah hewan dan tumbuhan, maka contoh ketika membuat sketsa adalah tentang hewan dan tumbuhan. Gambar di atas dapat kamu gunakan untuk membuat poster. Kamu dapat menyesuaikan poster dan mengampanyekan kepada adik-adik kelas. Baik, kegiatan kita pembelajaran hari ini selesai. Nanti kita ataupun kalian kerjakan evaluasi harian yang nanti akan Pak Guru berikan pada kalian.
Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.